padahal yang dia cari itu kesenangan, ketenangan. Dan kesenangan, ketenangan tidak terdapat pada uang. Sehingga akhirnya dia terus-terusan aja mencari uang. Walaupun udah punya banyak uangnya, tetap aja cari uang, cari uang, cari uang. Kesian, kesian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan itu yang sejatinya kamu cari. Yang kamu cari sebenarnya adalah ketenangan, adalah kebahagiaan, adalah rezeki zahir batin qanaah, dan itu semuanya ada di dalam hati. Turunnya kepada hati, bersihin hatimu, maka kamu akan mendapatkan semua yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Itu sebab yang kedua. Kenapa kita mesti benerin hati kita, mesti bersihin hati kita. Pertama tadi karena dia adalah raja yang ditaati, pimpinan yang dipatuhi kalau dia benar semuanya. Yang kedua, karena hati adalah tempat turunnya segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, kenapa kita perlu jaga hati kita? Teman-teman saudaraku sekalian, simak. Ini menurut saya adalah alasan terbesar kenapa kita perlu menjaga hati kita. Sebab nilai kita ada pada hati kita. Nih, kita bisa duduk sama rata di tempat ini. Meskipun ada sebagian yang berdiri ya. Kita duduk bersama-sama di tempat ini. Apakah nilainya sama di sisi Allah? Tidak, demi Allah. Nilai kita tidak sama. Kita duduk di sini, ada yang di bawah, ada yang di atas. Bukan berarti yang di atas nilainya lebih tinggi daripada yang di bawah. Pun bukan berarti yang terdekat dengan saya misalnya lebih tinggi daripada yang jauh tempatnya dari saya. Bukan berarti yang berhasil melihat, walaupun samar-samar karena jauh duduknya, bukan berarti dia lebih banyak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang mungkin ada di luar pada saat ini. Tidak. Nilai kita dimanapun saja kita berada, saat kita sholat, saat kita sedekah, saat kita bangun di waktu malam, saat kita sedang membaca Al-Quran, bahkan saat kita ada di jalan-jalanan, saat kita ada di ruangan kelas, saat kita ada di dapur, saat kita ada di ruang tamu, dimanapun saja kita berada, nilai kita, penentuan baik buruknya kita, penilaian untuk setiap catatan-catatan perbuatan-perbuatan kita, nilai kita ada pada hati kita. Ia adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bu, hatimu pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ketika kamu menghadapi suamimu, bukan yang dinilai bukan hanya sekedar ucapanmu padanya, perlakuanmu padanya, apalagi sekedar masakan yang kamu hidangkan padanya, bukan. Akan tetapi hatimu di manakah berada? Ketika kamu sedang menghadapi suamimu, akan tetapi di dalam hatimu berisi laki-laki yang lain, yang kamu cintai, yang kamu harapkan lebih daripada suamimu, sembari hatimu berkata, andai saja saya tidak menikah dengan laki-laki ini, akan tapi menikah dengan dia. Hatimu adalah hati yang telah berkhianat. Meskipun perlakuanmu baik sekalipun kepada suamimu. Sebab yang Allah pandang adalah hatimu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Dek,
Meskipun kamu tutup auratmu sehingga kamu tidak menampakkan selembar rambut pun di hadapan laki-laki. Dan itu adalah sesuatu hal yang mulia, betul. Akan tetapi bagaimanapun nilaimu bukan pada sekedar kain yang menutupi auratmu itu. Akan tetapi lebih kepada apa yang ada di dalam hatimu. Jika bahkan siang malammu, hatimu kamu penuhi dengan pandangan yang haram. Jika siang malammu yang kamu lihat, yang kamu pandang adalah tontonan-tontonan yang tidak diperkenankan untuk dilihat. Jika yang kamu bayang-bayangkan senantiasa adalah sesuatu yang haram, maka nilaimu berdasarkan dari semua itu. Berdasarkan dari apa yang ada pada hatimu. Karenanya, yuk belajar buat bersihkan hati. Malu gak sih? Kalau selama ini Allah selalu kita jadikan sebagai tempat penyimpanan aib-aib kita. Sementara setiap kali kita berbuat kebaikan, kita ingin semua orang tahu kebaikan-kebaikan kita. Malu gak sih? Kita selama ini menunjukkan kayaknya kayak baik gitu. Luarnya baik, bicaranya baik, tingkah lakunya baik. Padahal kita biarkan hati kita penuh dengan kebusukan, penuh dengan keburukan. Saat lisan kita memuji seseorang, hati kita membohonginya. Hati kita berisi caci maki kepada orang tersebut. Betapa selama ini Allah Subhanahu wa taala selalu kita suguhkan keburukan, kebusukan hati kita. Padahal sejatinya yang Allah pandang dari kita adalah hati kita. Seperti yang disampaikan baginda Nabi, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada kulit kalian, Allah tidak melihat kepada badan kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian, hati kalian. Saya teringat hadis tentang seseorang. Nabi lagi kedatangan orang-orang dari kampung, orang Badui, orang kampung yang tidak berpendidikan, dari gunung, masyarakat yang nggak kenal etika, nggak kenal budaya gitu. Kadang-kadang nggak mandi berminggu-minggu. Semacam itulah. Nabi lagi kedatangan mereka ini, yang kebanyakannya mereka nggak berilmu, mereka nggak berharta, mereka juga tidak berbudaya. Saat Nabi sedang berkumpul bersama dengan mereka ini di masjid, karena mereka adalah rombongan kafilah datang gitu. Datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid tersebut dengan air bekas wudhu yang menetes-netes dari anggota tubuhnya. Kelihatan wajahnya bersih, kulitnya bening, seseorang yang terjaga